Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di minggu ke-7 yang mana kita nanti akan bersama-sama belajar tentang detail arsitektur pada mata kuliah dasar presentasi arsitektur. Nah, di sini sebelum kita masuk materi intinya atau penugasan, di sini saya akan mengutip sebuah tulisan dari arsitek dunia, yaitu Mies van der Rohe, yang mana beliau mengungkapkan bahwa good is in the detail. Jadi, bahwa apapun yang dilakukan seseorang harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi, di sini itu detail sangat penting bagi seorang arsitek. Kemudian, saya mengutip juga pada buku Pedoman IAI pada bab 4 yang berisikan tentang layanan utama jasa arsitek, tercantum pada pasal 46 poin kedua, yaitu terkait dengan gambar detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan atau material dan elemen atau unsur bangunan merupakan kewajiban arsitek. Memikirkan hal secara detail berarti memberikan pertimbangan lebih dari berbagai aspek. Jadi di sini bisa kita ambil ya kesimpulannya. Jadi seorang arsitek itu memang harus memberikan suatu detail gambar yang baik, yang mana nantinya bisa memberikan aspek-aspek yang mempermudah bagi kliennya. Nah, di sini terkait dengan definisi detail, detail itu bisa mendefinisikan arsitektur itu sendiri, atau bagaimana sebuah bangunan bersatu membentuk pengalaman kita untuk mengalami atau merasakan sebuah ruang, dan kualitas suatu struktur dan material yang mempengaruhi bentuk bangunan tersebut. Jadi, detail itu merupakan sesuatu yang kita rasakan, bagaimana kita bisa mengalami sebuah ruang dengan adanya detail, kemudian kita bisa melihat dengan pendetailan-pendetailan yang bisa membuat sebuah ruangan itu bisa memiliki kualitas yang baik, sehingga menciptakan suatu bangunan yang berkualitas. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan detail dalam arsitektur. Yang pertama, dapat meningkatkan nilai bangunan dengan memberikan kemudahan dalam membangun bangunan. Jadi di sini detail itu akan memberikan kemudahan dalam nantinya kita membangun. Jadi kita bisa melihat suatu detail itu untuk memudahkan, oh ternyata misalnya kita akan membangun sebuah rumah, oh ternyata detailnya seperti ini loh. Nanti ketika kita membuat pondasinya dengan ukuran sekian, kemudian dindingnya menggunakan dinding misalnya plesteran sekian senti, kemudian atapnya juga seperti itu. Ya, kemudian yang nomor 2, memberikan kemudahan dalam hal perawatan atau maintenance bangunan. Jadi ketika kita memberikan suatu detail dalam arsitektur, kita bisa tahu perawatannya seperti apa. Ketika kita membuat, bagaimana detailnya, ketika akan melakukan perawatan atau maintenance, kita bagaimana bisa, oh ternyata triknya nanti akan membersihkan seperti ini, perawatannya harusnya seperti ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan hasil yang lebih optimal dengan pemikiran yang lebih mendalam tanpa mengorbankan nilai estetika dan fungsional dari objek yang akan didetailkan. Jadi di sini dengan kita memberikan suatu detail,
dalam arsitektur, kita akan lebih mengoptimalkan konsep desain kita yang mana nantinya akan kita rancang atau kita bangun. Jadi itu nanti akan menambah aspek estetik, kemudian menambah fungsional dari objek yang akan kita detailkan. Jadi semakin detail itu akan semakin baik. Kemudian menjadi yang keempat, menjadi parameter atau kesuksesan atau kegagalan dalam sebuah bangunan. Jadi di sini ketika kita membuat detail, kita nanti akan tahu bagaimana sih kira-kira pengaplikasiannya ketika sudah di bangunan itu. Apakah bisa diaplikasikan atau tidak bisa diaplikasikan ke dalam bangunan. Karena dengan kita melihat detail, kita tahu persis bagaimana nanti pemasangannya, bagaimana nanti terkait dengan maintenance atau perawatannya, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Jadi di sini ada contoh sebuah area peristirahatan ya. Jadi di sini ada 3 lantai di area tersebut. Kemudian digambarkan dengan adanya keyplan atau denah. Kemudian dari denah ini akan didetailkan untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, kemudian strukturnya, kemudian sampai atap. Dan di sini pendetailannya menggunakan gambar isometri urai. Nah, kemudian di dalam pendetailan ini didetailkan terkait dengan material, kemudian fungsinya. Nah, di sini ada material terkait dengan atap, kemudian material terkait dengan strukturnya, kemudian material terkait dengan penutup dindingnya. Jadi di sini ada material dan fungsi-fungsinya. Kalian kan sudah pernah belajar ya, atau sudah pernah menggambar gambar isometri urai pada gambar teknik. Jadi mungkin kalian bisa menguraikan gambar kalian nanti seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada detail toilet, yang mana detail toilet ini juga digambarkan sama menggunakan isometri urai. Kemudian ada penjelasannya satu-satu, dijelaskan bagaimana atapnya, strukturnya, kemudian penutup dinding, kemudian toiletnya menggunakan lantai seperti apa atau menggunakan keramik apa. Jadi di sini butuh apa ya? Konsepan juga. Bagaimana konsep yang digunakan dalam desain tempat istirahat ini. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh taman ya. Di sini ada pendetailan taman. Jadi di sini ada vertical garden, digambarkan seperti apa vertical garden-nya itu nanti. Kemudian vegetasinya, jenis vegetasi yang digunakan. Kemudian di sini ada tempat-tempat vegetasinya, ada dimensi, kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan juga bagaimana terkait dengan material atau bahan yang digunakan untuk tempat ini. Kemudian bisa juga didetailkan pagarnya seperti apa, menggunakan material apa, kemudian lantainya, misalnya di sini ada lubang biopori, ada dimensinya, kemudian nanti bisa ditambahkan juga, misalnya nanti bioporinya itu fungsinya sebagai apa, untuk apa, dan kemudian bagaimana nantinya maintenance biopori tersebut. Ya, jadi di detail ini atau di detail taman ini mungkin kalian bisa menambahkan juga misalnya vegetasi yang digunakan. Misalnya ini ada vegetasi pohon mangga misalnya. Nah, mangga ini fungsinya sebagai apa? Apakah hanya sebagai peneduh atau seperti apa? Misalnya ada pohon Kamboja.
pohon kamboja ini sebagai pohon estetik di taman misalnya. Bisa juga seperti itu. Jadi untuk pemilihan vegetasi pun kalian juga harus memiliki konsep. Jadi dikonsepkan bagaimana sih taman itu akan dibikin atau didesain supaya nantinya pendetailannya atau pemilihannya itu tepat. Misalnya untuk vegetasi di dinding, oh saya memilih vegetasi Lee Kuan Yew misalnya. Kenapa kok milih Lee Kuan Yew seperti atau untuk pemilihan vegetasi di dinding. Nah, jadi kalian nantinya mungkin bisa ini ya, bisa mengkonsepkan juga seperti apa nantinya vegetasinya, pemilihannya. Kemudian maintenance-nya, perawatannya tadi yang sudah di slide sebelumnya, bagaimana perawatannya. Kemudian untuk membuat taman itu estetik itu seperti apa. Ya. Nah, next. Ini adalah contoh dokumentasi tugas DAI tentang tugas photo spot and painting wall. Jadi di sini bagaimana? Jadi di sini detail desainnya itu menggambarkan bagaimana pola lantai yang ada di sana. Existingnya di sana. Tanpa merubah existing, kita bisa menambahkan sesuatu yang estetik. Nah, di sini dari gambar atau desain tersebut menampilkan suatu photo spot and painting wall itu dengan bentuk segi 6 sama seperti pola lantai yang ada di sana. Nah, kemudian pendetailannya seperti apa? Di sini didetailkan terkait dengan material. Material utamanya apa? Misalnya menggunakan kaca. Nah, sifat kaca itu seperti apa? Ditulis, dijabarkan. Kemudian beton. Nah, dijabarkan sifatnya beton itu nanti seperti apa. Kemudian ada kayu, menggunakan kayu jenis apa. Kemudian fungsinya untuk apa kayu. Gitu. Kemudian bisa, kalau tadi kan material ya, kemudian sekarang motifnya kayu itu bagaimana? Kenapa untuk mendukung adanya ruang atau area photo spot and painting wall itu seperti apa? Jadi bisa dikaitkan dengan konsep juga ketika kalian menggambarkan detail arsitektur. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu sebuah gambar shelter ya. Jadi di sini desainnya ini seperti rumah panggung atau rumah panggung ya. Jadi di sini terkait dengan material misalnya. Materialnya dari kayu. Nah, material utamanya dari kayu. Kemudian memanfaatkan kerajinan tangan material bambu. Misalnya lokalitas setempat. Nah, kemudian kayu bekas bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian selain material, penjabarannya pun terkait dengan detail struktur. Nah, detail strukturnya itu seperti apa? Oh, menggunakan detail struktur panggung yang kuat, yang nanti ketika ada gempa bisa menahan goncangan atau goyangan yang terjadi. Kemudian untuk struktur penopangnya, selain untuk ini sebagai pondasi, misalnya untuk dindingnya seperti apa, dengan menggunakan material apa, jadi bisa didetailkan secara urai. Kemudian atapnya, sistem atapnya bagaimana, sudutnya berapa, kemudian menggunakan material apa sih ketika rumah panggung ini dibuat. Jadi ketika pendetailan itu dibuat dengan sangat-sangat detail, itu bagaimana nantinya ketika sudah desain ini sudah diaplikasikan. Jadi bisa terrealisasi dengan baik. Jadi misalnya nanti ketika kalian mengikuti sayembara, nah ini detail arsitektural ini sangat-sangat penting. Karena apa? Ketika kalian mengikuti sayembara, yang kalian presentasikan atau yang kalian suguhkan itu bagaimana cara membuatnya, bagaimana prosesnya.
Nah, itu yang sangat-sangat penting. Nah, sama ketika kita mempelajari terkait dengan atau terkait dengan detail arsitektur, nah ini pun sangat-sangat penting bagi kalian. Karena apa? Ketika detail arsitektur itu tidak ada, maka kalian tidak bisa uh, menggambarkan secara jelas dan rinci terkait apa? Terkait yang desain yang kalian rancang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar pintu ya. Jadi di sini ada eksplorasi sebuah pintu yang digambarkan secara dua dimensi. Nah, digambarkan secara dua dimensi, tampak belakang, tampak depan. Nah, secara dua dimensinya seperti ini. Ada dimensinya, kemudian ada mungkin material yang digunakan. Nah, kemudian diuraikan, didetailkan. Misalnya di sini pintunya seperti apa sih? Eksplorasi pintunya itu nanti ketika sudah mau dirancang, bagaimana pintunya itu nanti dirancang oleh tukangnya agar untuk mempermudah tukang membuatnya, mengaplikasikannya ke dalam sebuah bentuk yang nyata, bukan hanya gambar saja. Jadi kita butuh, misalnya di sini ada lubang, lubangnya ukurannya, dimensinya, diameternya berapa. Kemudian menggunakan apa nantinya? Apakah hanya knockdown saja, hanya dipasang-pasang, dipasak situ aja, atau dia pakai mur. Nah, ukurannya berapa? Kemudian di sini ada kiloknya. Jadi penguncinya itu menggunakan kunci yang seperti apa sih? Nah, jadi dalam detail itu harus dijelaskan seperti itu. Nah, sama ketika pendetailan itu bukan hanya dua dimensi, tapi tiga dimensi juga. Ketika kita sudah menggambarkan dua dimensi, pasti kita harus juga ya menggambarkan tiga dimensi agar kita punya bayangan. Ketika sudah menggambar tiga dimensi itu seperti apa? Perwujudannya nantinya ketika sudah diaplikasikan secara nyata itu hasilnya dari ekspektasi kita ke realita itu paling tidak sama. Seperti itu. Nah, ini di contohnya ini adalah sebuah ini ya seperti pondasi ya. Di sini ada pondasinya, kemudian pintunya terkait dengan pintu tadi seperti apa. Ya, kemudian ini digambarkan secara tiga dimensional. Kemudian ada penggambaran cara bukaannya seperti apa. Nah, itu didetailkan. Kita detailkan sedetail-detail mungkin terkait dengan adanya konsep, terus terkait dengan bagaimana nanti pengaplikasiannya, materialnya, alat bahan yang digunakan. Itu sangat-sangat penting untuk mendukung rancangan yang kalian buat agar nantinya mempermudah pengaplikasiannya dari gambar kalian ke bentuk lebih nyata, terbangun. Seperti itu. Nah, ini sama. Di sini ada gambar key plan ya. Key plan-nya. Kemudian di sini ada denahnya lantai. Nah, di sini ada penggambaran tangga. Jadi ini gambar tangga ya. Plat tangganya. Nah, ini secara konstruksinya, plat tangga. Kemudian bagaimana yang area bawahnya? Ini adalah gambar ketika plat tangga ini sudah ada pijakannya, seperti didesain seperti ini. Jadi apa ya? Ini adalah bahasa-bahasa gambar. Bahasa-bahasa gambar itu sudah diketahui. Oh, ternyata nanti materialnya bisa kayu, bisa saja dengan keramik bermotif kayu. Nah, seperti itu. Jadi, gambar tiga dimensional ini sangat penting dengan adanya, didukung dengan adanya hasil rendering yang baik. Karena apa? Dengan kita tidak usah, maksudnya tidak, misalnya kita hanya memberikan suatu gambaran secara visual gitu ya. Secara visual kita menggambarkan, oh ternyata lantainya sudah diketahui. Itu adalah lantai
menggunakan kayu atau vinil juga bisa. Jadi nanti dikasih keterangan secara singkat ya. Vinil juga bisa, parket juga bisa. Kemudian keramik pun juga bisa masuk dalam kategori bisa untuk melengkapi desain tangga ini. Seperti itu. Jadi rendering ini juga sangat penting ketika kita menggambarkan sebuah detail. Jadi tidak hanya konstruksi saja. Kalau di sini kan konstruksi, terlihat konstruksinya seperti ini. Jadi masih terlihat polosan dengan adanya tulangan muncul ya, diperlihatkan misalnya seperti potongan. Boleh kalian menggambarkan nantinya seperti ini. Jadi terlihat 2 dimensinya, terlihat 3 dimensinya, kemudian terlihat juga konsep atau strukturnya seperti apa gitu. Jadi kita kok mengkombinasi antara mengkombinasi 2 dimensi, 3 dimensi, struktur, kemudian setelah diaplikasikan dengan ada tambahan rendering dan material. Jadi ketika nanti kita sudah menggambarkan seperti ini, antara ekspektasi dan realita itu paling tidak jauh berbeda. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh bisa diaplikasikan di interior, misalnya. Jadi ini adalah sebuah partisi, ya. Partisi ini menggunakan, untuk kekuatannya bisa menggunakan nih, aluminium. Dan kemudian ini untuk membuat kesannya estetis, menggunakan kayu, misalnya. Jadi ketika kalian menggambarkan seperti ini, jadi kalian memang harus benar-benar mengetahui material yang digunakan apa, harus memperkaya material kalian, pengetahuan material. Kemudian penggunaannya bagaimana, pemasangannya, cara pemasangan itu sangat penting juga terkait dengan detail arsitektur. Jadi ketika kita menambahkan detail untuk cara pemasangan, itu nanti akan mempermudah kita juga sebenarnya untuk bagaimana nantinya pengaplikasiannya di lapangan. Seperti itu. Nah, di sini adalah gambar contoh detail konstruksi ya, yang mana ini digambarkan secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi antara gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dalam detail itu sangat berkaitan erat. Ya, di situ nanti ada apa? Ada dimensinya, itu penting sekali. Dimensi, kemudian keterangan singkat terkait dengan apa? Terkait dengan material, bahan, dan konsep yang akan diterapkan dalam desain. Seperti itu. Ya, ini digambarkan dengan jelas pendetailannya. Ya, jadi memang detail itu memang harus jelas dan komunikatif, informatif dan komunikatif. Kalau tidak informatif dan komunikatif, nanti gambar kalian hanya bisa dilihat saja. Tapi ketika gambar itu berbicara, nah pasti itu gambar itu pasti bisa diaplikasikan ke desain desain nyata. Seperti itu. Nah, ini contoh resepsionis lobby ya, di lobby. Kemudian di sini ada gambar isometrinya. Kemudian ini mempunyai konsep. Konsepnya seperti apa? Misalnya modern misalnya. Kemudian minimalist and luxurious design concept. Jadi di sini mengusung minimalis dan luxurious ya. Jadi mewah. Kemewahannya itu terlihat dari mana? Misalnya kemewahannya terlihat dari lighting atau lampu-lampu yang digunakan. Kemudian untuk backdropnya ini, di belakang ini menggunakan material apa? Oh, ada semen. Kemudian ada apa? Batu-batuan. Kemudian ada di sini, di sini ada panel kayu. Ya, kayu. Misalnya kayunya itu diapakan? Oh, diduko, dicat duko, atau dilapisi dengan HPL boleh, atau di CP boleh. Nah, jadi kita memberikan suatu keterangan singkat. Jadi ini bahan material ini diapakan sih sebenarnya? Jadi dari pendetailan itu kita tahu,
Oh, konsepnya seperti ini. Kemudian warnanya seperti ini. Jadi ada palet-palet warnanya. Nah, kemudian nanti ini menggunakan apa? Oh, menggunakan keramik warnanya abu-abu tua. Ya, jadi selain palet-palet material, juga ada palet-palet terkait dengan warna dinding untuk menunjang estetika di dalam ruangan. Nah, mungkin bisa nanti ditambahkan untuk lebih kemewahannya pakai menggunakan lampu. Nah, lampunya itu menggunakan lampu apa? Downlight, spotlight, atau seperti apa? Nah, kita uraikan juga. Kalau misalnya nanti kalian menggambarkan detail itu di dalam ruangan atau interiornya. Ya. Nah, di sini kita masuk ke project. Jadi di project ini kalian harus mendetailkan, kalian boleh pilih mau mendetailkan ruang interior atau eksterior. Ya. Kemudian pilih, nanti ada gambar key-plan-nya ya. Pilih di mana, di area-area yang menurut kalian itu bagus untuk kalian detailkan. Misalnya, di area kamar tidur, mana yang sekiranya bagus akan saya detailkan? Oh, saya akan mendetailkan kasurnya, Bu. Boleh, silahkan. Kalian mendesain kasurnya. Kemudian, Bu, saya akan mendesain kitchen set. Boleh. Kitchen set-nya itu yang seperti apa? Nah, kemudian, Bu, saya akan mendetailkan taman. Boleh, silahkan. Ya, kalian pilih area-area mana yang akan kalian detailkan. Kemudian, bagaimana kalian mengusung konsep seperti apa? Nah, kemudian boleh di lantai 2, Bu. Di ruang keluarga, boleh. Yang mana yang akan kalian detailkan gambar key plan-nya untuk menginfokan ini loh ruang ini yang akan saya detailkan. Atau Bu, di rooftop-nya juga boleh. Misalnya di area taman rooftop depan, boleh. Ya. Kemudian boleh lagi di tampaknya misalnya. Kemudian, Bu, di tampaknya saya menggunakan warna abu-abu. Kemudian saya menggunakan material batu bata misalnya, yang disusun-susun, boleh. Asalkan ingat, harus diingat. Ketika kalian memilih seperti itu, kalian harus konsisten. Dulu kalian waktu menggambar tampak depan itu, menggambar dengan material apa. Nah, itu yang kalian ikuti gitu loh. Bukan di detail ini kalian menggambar baru. Maksudnya menggambar baru itu menggambar dengan material baru. Tidak. Tapi kalian harus mengkonsistenkan gambar kalian mulai dari awal sampai akhir nantinya menggunakan material ini. Ketika nanti kalian, Bu, akan saya eksplorasi, boleh. Nah, misalnya eksplorasinya yang mana? Harus dipilih dulu. Jangan dulu misalnya misalnya di sini misalnya di area depan ini dulunya polos, tapi sekarang ada motif garis-garisnya itu. Nah, ya enggak boleh. Karena apa? Karena kita harus konsisten. Dulu gambarnya polos, kok sekarang ada garis-garis. Nah, paling tidak kalian harus punya konsistensi itu ya, konsistensi dalam menggambar. Kemudian, Bu, saya akan pendetailannya di potongan ini saja deh. Saya akan memilih ini, dinding di belakang ini. Boleh. Bu, saya milih di pendetailan di kamar mandi misalnya. Apa yang kamu mau detailkan? Misalnya dindingnya, Bu. Boleh, silahkan. Jadi, apapun itu masih tetap dalam ini ya, maksudnya gambar yang kalian gambar. Bukan yang contoh tadi yang kalian gambar, tidak. Tapi yang ada pada bangunan yang sudah kalian gambar. Mulai dari awal sampai akhir nanti. Itu yang akan kalian detailkan. Gitu. Kemudian, nah, Bu, misalnya saya akan memilih ini, vertical garden. Boleh. Nah, bagaimana vertical garden? Misalnya, cara pemasangan. Nah, kemudian apa? Vegetasi. Nah, kemudian maintenance. Nah, ini penting kalau terkait dengan vertical garden harus tahu maintenance-nya, cara perawatan.
Jangan sampai ketika kalian mendetailkan vertical garden, kalian tidak tahu cara untuk perawatan. Nah, itu bisa sangat fatal akibatnya. Karena kalau vertical garden kan dia nempel di dinding. Nah, itu seperti apa maintenance-nya? Kemudian Bu, saya mau ini deh, apa pergola ini loh saya apa namanya? Saya detailkan. Boleh silakan menggunakan material apa, kemudian menggunakan penutup atap apa, atau boleh lantainya ini boleh silahkan. Ya, atau mungkin bisa ini untuk rooftopnya ini menggunakan rumput sintetis. Nah, pemasangannya kan harus khusus. Nah, seperti apa rumput sintetisnya? Seperti itu. Atau mungkin di taman ini akan kalian detailkan boleh, ya, menggunakan vegetasi apa, kemudian nanti perawatannya bagaimana. Itu sangat-sangat penting terkait dengan detail. Karena ketika kalian mendetailkan semakin detail, itu adalah eh, yang sangat bagus atau nantinya akan menjadikan itu hasil rancangan kalian itu akan sangat baik dan jelas. Nah, misalnya di tampak samping ini akan kelihatan ini, misalnya atap di sini atau ini. Nah, itu boleh kalian detailkan. Atau di sini, di potongan BB ini, terlihat potongan tangga. Nah, mungkin bisa kalian detailkan. Oh, ternyata di sini tuh akan saya beri atau saya akan kasih wall panel misalnya. Nah, seperti apa detailnya? Kemudian bagian dimensinya berapa? Jadi memang harus sangat detail. Oke. Nah, mungkin di tampak atapnya seperti ini. Nah, nah di sini ada vegetasi. Nah, mungkin bisa didetailkan lebih detail seperti apa atapnya misalnya. Kemudian ini ada eh, pergolanya. Nah, semua itu eh, kalian detailkan atau pilih pilih ya. Jadi pilih satu atau dua mana yang akan kalian detailkan. Oke. Nah, di sini ada nantinya kalian akan menggambar apa saja. Nah, di sini yang harus kalian gambar yang pertama adalah key plan. Key plan itu wajib. Key plan kemudian denah boleh ditambahkan denah. Jadi kenapa kok harus ada key plan? Karena kita melihat posisi detailmu itu di mana sih nantinya. Kemudian kalau denah itu ketika kalian menggambar denah, misalnya kalian akan memilih pendetailan di ruang tamu atau ruang-ruang yang eh, bisa digambarkan denahnya misalnya. Gambarkan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif detail arsitektural. Jadi di sini karena kita eh, dasar presentasi arsitektur ya, jadi yang mana nantinya kalian menggambarkan harus menggambarkan perspektifnya, perspektif detail arsitektural. Boleh nanti perspektifnya urai boleh, kemudian nanti ditambahkan perspektif yang memang ketika sudah jadi atau sepaket. Nah, seperti itu juga boleh. Kemudian yang ketiga, finishing menggunakan cat air, pensil warna, dan ilustrator atau brush pen. Jadi dari kombinasi dari ketiganya ini ya. Kemudian yang keempat menggunakan kertas A3 sama seperti tugas sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu skala gambar 1:10 boleh. Kemudian 1:20 juga boleh. 1:25, 1:50 boleh. Menyesuaikan gambar yang kalian gambar. Misalnya kalian akan menggambar eh, taman misalnya. Nah, tamannya itu pastilah kan besar ya ukurannya. Misalnya 3x2. Nah, itu menggunakan bagaimana pembesaran Ibu? Kalau misalnya 1:10 terlalu besar, boleh pakai 1:50. Asalkan dia itu detail. Jadi gambar satu, pilih salah satu atau dua juga boleh. Nantinya itu harus sangat-sangat detail. Jadi mulai dari misalnya taman, mulai dari vegetasi,
kemudian bagaimana perkerasannya, kemudian kalau taman misalnya ada kolamnya itu bagaimana nanti struktur kolamnya, seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa searching-searching ya, ketika membuat kolam itu bagaimana sih. Jadi kalian bisa apa ya, bisa mengeksplorasi juga. Jadi bisa tambah ilmu juga, mengeksplorasi, oh ketika ada taman seperti ini, saya harus menggunakan yang bagaimana nih. Nah, jadi memang berpikir kreatifnya itu di situ. Gitu. Kemudian yang ke-6, yaitu arsir material dan pembayangan. Meskipun kalian menggambar detail arsitektur, arsir material itu sangat-sangat penting. Jadi pengetahuan material kalian itu memang harus kalian gali, harus kalian perkaya dan perluas. Kemudian bagaimana arsirnya? Karena setiap material itu pasti punya karakteristik yang berbeda. Berarti kalau misalnya punya karakteristik yang berbeda, berarti ketika kalian mengarsir atau mewarna itu pasti berbeda juga. Ya, kemudian pembayangan. Nah, pembayangan ini juga perlu untuk mengetahui pola atau tingkat kedalaman dari eh, detail yang kalian buat. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini sangat-sangat penting juga sih. Jadi harus ada keterangan, ya. Misalnya konsep. Kalau tadi taman, konsepnya itu seperti apa taman? Atau misalnya konsep ruang sorry, eh, kasur misalnya. Atau konsep vertical gardennya seperti apa? Jadi harus ada konsep dari kalian. Jelaskan secara padat, jelas, dan ringkas, tapi memberikan suatu inovatif dan informatif yang sangat baik ketika nantinya eh, detail kalian itu misalnya dilihat oleh misalnya klien. Jadi klien itu bisa mempelajari dari detail yang sudah kalian gambar seperti itu. Jadi dari singkat dari materi ini adalah ketika kalian menggambarkan suatu detail dalam arsitektur, jadi yang harus kalian ingat adalah bagaimana detail itu bisa eh, membuat apa ya eh, bangunan itu lebih indah, bangunan itu lebih mudah untuk perawatan, bangunan itu atau nantinya hasil rancangannya itu bisa memberikan suatu kesan yang bagus dan baik agar tidak menimbulkan suatu kemudaratan ya. Maksudnya kemudaratan itu kesia-siaan ketika membangun suatu bangunan atau rancangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.